Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Semoga kita juga terjauhi dari virus-virus corona, wabah corona ini. Dan semoga semuanya cepat pulih dan kita cepat masuk sekolah lagi. Nah, adik-adik semuanya, kali ini Miss Eki mau menjelaskan dan kita belajar bersama-sama tentang pelajaran sains. Adik-adik semuanya adik kelas 1 punya buku Big Science kan, yang warna kuning ini? Ayo dicari bukunya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Praying rules: up hand and down head. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessings of knowledge and understanding. Amin. Nah, udah siap ya belajar? Yuk, semangat. Kita harus semangat walaupun di rumah belajar online. Kita harus tetap semangat. Ayo adik-adik, buka buku sainsnya halaman 88, Unit 8, about matter and mixture. Nih ya. Oke, sebelumnya Miss Eki mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak sih, kan waktu itu kita udah mengerjakan tentang unit 8 ya adik-adik, tentang matter and mixture. Apa sih matter? Apa sih mixture? Ayo kita belajar di sini. Matter and mixture. What are matter and mixture? I will learn. Di sini kita akan belajar tentang point 1, about solid, liquid, and gases. And second point is how water can change. And the last is about mixture. What is solid? What is liquid? And what is gases? Nah, Miss Eki mau jelasin dulu ya sebelum masuk. Matter adalah sebuah zat. Ingat ya adik-adik, matter itu artinya zat. Zat itu suatu benda. Benda itu bisa berupa benda padat, benda cair, juga bisa berbentuk gas. Juga di sini ada mixture. Mixture itu adalah penggabungan antara zat-zat yang ada. Nah, di sini ada solid, liquid, sama gases. Solid itu apa sih, Miss? Solid itu adalah zat atau benda yang berbentuk padat. Ingat ya, solid. Solid itu artinya zat padat. Kalau liquid artinya zat cair. Kalau gases itu zat yang berupa gas. Nanti bisa jelasin lagi detailnya. Number 1. Circle the object that is strong and solid. Lingkarilah benda yang kuat dan solid. Kuat, solid. Berarti kalau solid itu benda padat. Kalau benda padat itu berarti kuat. Jadi benda padat itu ada wujudnya, bisa dilihat, kalian bisa pegang. Nih contohnya buku ini termasuk ke dalam solid, yaitu benda padat, berwujud, bisa disentuh dan kalian bisa rasakan ya. Nih, berarti yang mana adik-adik? Apakah air, water, apakah awan, clouds, atau apakah pencil case, tempat pensil yang ada di sini yang berbentuk kayu? Coba. Yang mana ya, Miss? Coba kalian pikirin dulu. Pinter. Coba adik, kalau yang ini apa? Yang ini adalah liquid, jadi nggak strong ya. Ini nggak usah dilingkarin. Yang kedua, yang clouds, apakah ini solid, bisa dipegang? Apakah ini keras? Tidak, salah. Yang ini termasuk gases. Yang terakhir, apakah ini solid? Apakah ini bisa dipegang, bisa disentuh, dan apakah ini keras? Pintar. Jawaban kalian tepat. Berarti yang solid adalah pencil case. Lingkari yang ini ya. Lanjut. Number 2. Look at the picture. After the boy cut shapes, are they still paper, chalk as a class? Setelah lihat gambarnya ya,
setelah anak ini memotong kertas ini, apakah bentuknya masih berbentuk kertas? Coba kalian perhatikan. Masih berbentuk kertas nggak? Pintar. Walaupun kertas ini sudah digunting-gunting nih sama si Dede ini, tetap aja dia berbentuk kertas karena itu adalah solid. Nah, yang Miss Eki maksudkan dengan solid itu adalah benda padat. Ingat ya, jadi kalau solid itu ciri-cirinya apa? Bisa disentuh. Yang kedua, berwujud. Yang terakhir, kalian bisa rasakan, oh ini benda padat, ini keras. Kadang-kadang nggak selalu keras, ada juga yang lembek kayak squishy. Terus, kalian punya squishy di rumah? Nah, itu kan lembek. Nah, itu juga jenisnya benda padat, termasuk ke dalam solid. Pinter. Lanjut ya. Udah ngerti kan maksudnya solid apa? Oke, anak pintar. Lanjut. The third point. Circle what you can mix in a bowl and eat for breakfast. Lingkarilah yang kalian bisa campurkan di dalam mangkuk dan makan untuk sarapan. Apakah kalau kalian sarapan di sini ada apa aja, Adik-adik? Ada jus, orange juice. Siapa yang suka orange juice? Kalau Miss Eki suka banget nih sama sereal sama susu. Coba ya. Di sini ada orange juice, sereal sama susu. Susunya susu cair. Kalau untuk sarapan yang bisa di mix itu digabung ya adik-adik. Ingat, mix itu digabung, dicampur. Yang mana yang bisa digabung? Apakah jus dengan sereal? Apakah susu dengan sereal? Pinter. Susu dengan sereal, milk and cereal. Nah, dua zat ini zat yang berbeda. Susu itu zat apa, adik-adik? Good. Susu di sini adalah liquid, sedangkan sereal di sini adalah solid. Lalu kalau susunya dituangkan ke dalam bowl, ke dalam mangkuk ini akan menjadi mixture, penggabungan antara zat cair dan zat padat, yaitu liquid and solid. Oke, kita lanjut ya ke lesson 1 di halaman 89. Sudah dibuka, Dedek? Nah, di sini ada keywordnya. Coba nanti kalian tulis di rumah ya sama mama. Matter, solid, liquid, container, and gas. Matter itu artinya adalah apa? Tadi misalnya jelasin. Pintar. Matter itu artinya zat. Solid, benda padat. Liquid, benda cair. Zat ya adik-adik, zat cair. Kalau kontainer itu suatu wadah ya, wadah gas, zat gas. Pinter. Lesson 1. What are solids, liquids, and gases? Read. What are two examples of matter? Say with a partner. Number 1, saya baca dulu ya yang matter. Matter is all around us. Matter is what all things are made of. Zat ada di sekitar kita. Zat atau benda-benda itu ada di sekitar kita. Tentu ya, udah pasti. Buku, pulpen, semuanya itu ada di sekitar kita. Air minum, itu namanya matter. Semuanya itu matter. Matter is what all things are made of. Zat adalah semua benda yang terbuat. The book that you are reading is made of matter. Buku yang kalian baca juga terbuat dari benda atau zat. The air around you is made of water. Udara yang ada di sekeliling kalian, nih yang bisa kalian hirup untuk bernafas, oksigen, itu juga termasuk zat. Materials like wood, metal, plastic, and wood are matter. Materials, alat-alat atau benda-benda yang seperti kayu. Metal itu apa? Metal itu ingat nggak ya yang waktu bab kemarin kita belajar? Kayu, logam, plastik, dan wool. Wool itu seperti kain ya. Wool adalah juga termasuk ke dalam
zat. There are different kind of matter. Ada perbedaan jenis dari zat. Three kind of matter are solid, liquid, and gases. 3 jenis zat yaitu yang pertama solid. Solid itu zat pinter, zat padat. Liquid, zat cair, pinter. And gases, zat gas. Oke, adik, kita lanjut ya ke halaman 90. On the page 90, halaman 90. Bisa dibacain dulu nih. Solid. Solid itu tadi benda pintar. Solid itu adalah benda padat. Solid are one kind of matter. Solid keep their shape. Solid atau zat padat adalah salah satu jenis dari zat. Solid keep their shape. Zat padat ini mempertahankan bentuknya. A table is solid. A table itu apa? Meja, pintar. Meja adalah benda padat. You can move the table. Kalian bisa memindahkan meja. It still keeps its shape. Meja tetap maksudnya tetap mempertahankan bentuknya. Jadi walaupun kalian dorong, kalian pindah-pindahkan, meja tetap meja dan bentuknya akan tetap sama. Tidak berubah jadi kursi, tidak berubah jadi papan tulis, karena meja itu adalah benda zat padat. You can make a house with building blocks. The block keep their shape. Kalian bisa membuat rumah dengan Lego, seperti Lego building blocks. Ada yang punya Lego atau puzzle di rumah? Nah, the block keep their shape. Lego itu mempertahankan bentuknya juga, jadi dia tidak berubah. Walaupun kalian mau bentuk segitiga, mau bentuk segi 4, tidak berubah. Kalau bentuknya sudah begitu, ya akan terus begitu. Karena zat padat itu bentuk tetap mempertahankan bentuknya, tidak berubah bentuk. Bisa keras, bisa lembut, bisa kasar, bisa kadang-kadang lembek juga, squishy juga. Itu disebutnya zat padat. Kalian bisa pegang, bisa lihat, dan ada bentuknya. Pintar. Sekarang point number 4. Draw two solid in the classroom. What are they? Di sini Misaki mau kalian gambar ya. Gambar 2 zat padat atau benda padat yang ada di kelas kalian. Di sini ya, 2. Yo, Misaki tungguin. Terserah, bisa mau table, mau chair, mau whiteboard, atau pencil case, atau mungkin bag, atau apa, terserah kalian ya adik-adik. Pencil, pen, can be eraser, yes. Oke, gambar ya. Seki lanjut ke poin 5. Poin 5 Misaki skip aja deh, karena kita lagi nggak di kelas, jadi kita nggak bisa diskusi sama partner kayak biasanya. Jangan sedih adik-adik, walaupun kita lagi di lockdown, kalian tetap harus semangat belajarnya sama mamahnya. Terima kasih mama sudah membimbing anak-anak dengan penuh kesabaran. Lanjut ya, kita ke halaman 91. Di sini kita akan membahas tentang liquids. Liquids are a kind of matter. Liquids take the shape of their container. Liquid atau zat cair adalah jenis dari zat. Liquids atau benda atau zat cair take the shape of their container, mengikuti bentuk dari wadahnya. Nah, di sini misalnya kita tadi udah bilang ya sedikit-sedikit soal liquid atau zat cair. Zat cair itu mengikuti wadahnya. Dia itu selalu, misalnya kayak kalian bawa botol minum di sekolah, airnya selalu mengikuti wadah dari si air itu. Liquid itu atau zat cair itu ciri-cirinya mengalir, terus cair, selalu mengikuti wadahnya. Dia berwujud juga, kalian bisa lihat, kalian bisa pegang air ini, tapi air ini
selalu mengikuti wadahnya, bukan seperti benda padat atau zat padat yang tadi yang selalu mempertahankan bentuknya. Ngerti nggak sayang? Good. Oke, water is a liquid. Air termasuk ke dalam zat cair. You can put water into a fish bowl. Kalian bisa menaruh air ke dalam akuarium ikan. It takes the shape of the fish bowl. Lalu airnya akan mengikuti seperti akuarium ikan. Contohnya yang ada di sini ya. Nah, bisa kita baca yang di bawahnya. The liquid takes the shape of its container. Yang kedua, the water takes the shape of the fish bowl. Benar kan? Liquid yang di atas ini zat cairannya mengikuti seperti wadah yang ada di sini, yang ada di laboratorium itu. Lalu di sini ada akuarium ikan yang kecil. Dan air yang dimasukkan ke dalam akuarium ikan kecil ini juga akan mengikuti seperti kontainernya atau wadahnya. Point 7. Look at the picture of the fish bowl. What is solid, what is liquid? Say as a class. Karena kita di rumah, jadi kalian belajarnya di rumah aja, bukan kelas ya, oke? Lihat gambar di atas. Kalian bedakan yang mana yang liquid, yang mana yang solid di sini. Coba Miseki kasih waktu dulu kalian untuk mikir. Pintar. Di sini yang liquid adalah zat yang cair. Nah, di sini yang liquid yang warna biru ini ya. Yang solid wadahnya dong, Miss, kontainernya. Pintar. Lalu yang di sini yang ada akuarium ikan dari ikannya, yang mana yang zat cair? Pintar. Yang zat cair adalah air yang digunakan ikan untuk berenang. Lalu yang solid yang mana, Miss? Yang zat padat, Miss. Yang zat padat ini akuariumnya, kacanya ini sama. Oh iya, jangan lupa ikannya juga di sini termasuk ke dalam solid ya, adik-adik. Karena ikan berwujud, bisa kalian pegang dan mempertahankan bentuknya. Dia selalu begini bentuknya, tidak berubah-ubah ya. Ikan termasuk zat padat. Gitu. Lanjut. Yang di sini ada sedotan sama air minum. Color a liquid in this straw. What shape does the liquid take? Coba kalian lihat. Kalau di sini ada sedotan atau straw, menurut adik-adik nih, kalau kalian minum di McD atau di KFC atau dimanapun itu, di Solaria, di Pizza Hut, ayo favoritnya di mana? Ada sedotan. Kalau kalian cemplungin ke dalam gelas, terus kalian minum pakai sedotan itu, lalu airnya kira-kira akan berbentuk apa? Akan mengikuti si straw atau sedotan ini. Kalau sedotannya lurus ya airnya akan lurus. Kalau sedotannya melungker-melungker seperti ini ya airnya akan melungker-melungker. Seperti pipa perawan yang ada di rumah kita. Ada yang pernah lihat nggak pipa perawan di rumah mamahnya? Nah, kalau airnya mengalir dari sebuah drum yang ada di atas rumah kalian, mengalir melalui perawan itu, lalu akan mengalir ke kamar mandi kalian. Itu disebut dengan liquid karena mengikuti wadahnya. Pintar. Yang terakhir kita akan membahas tentang gases. Gases itu apa ya, Miss? Dari tadi Miss Eki belum jelasin gases. Dari tadi Miss Eki jelasinnya liquid sama solid terus. Nah, gases di sini adalah zat gas. Ada yang tahu nggak zat gas itu apa? Pintar. Zat gas itu adalah suatu zat yang tidak berwujud, tidak berbentuk, tapi bisa kalian rasakan. Gas itu wujudnya ya gas, jadi kalian nggak bisa lihat gas itu di mana ya. Kalian napas oksigen ini di mana ya, kelihatan bentuknya enggak. Karena zat gas ini tidak bisa kalian lihat, tapi bisa kalian rasakan. Gases are kind of matter. Gas adalah jenis dari zat. Gases take the shape of their container. Sama kayak liquid ya. Gas juga mengikuti wadahnya. They fill the whole container. Mereka mengisi seluruh wadahnya.
Kalau air tadi bisa aja nggak mengisi seluruhnya, tapi kalau gas mengisi seluruhnya. Balon can be filled with gas. Balon juga bisa diisi dengan gas. The gas fills the whole balloon. The air we breathe is a gas. It is all around us. Gas yang mengisi seluruh balon, udara yang kita gunakan untuk bernapas itu juga termasuk ke dalam zat gas. It is all around us. Oksigen, karbon dioksida yang digunakan kita untuk bernapas, dan hewan-hewan juga tumbuhan itu termasuk ke dalam jenis zat gas. Pintar. Nih, tapi Miss Eki mau contohin dulu deh. Contoh yang ada di rumah kalian, gasnya itu kira-kira apa ya? Contohnya misalnya mama kalian masak nih di dapur. Ada yang pernah ikut mamanya masak kan? Di dapur ada mamahnya masak pakai api kompor kan? Kompornya menyala kan? Itu dari gas. Tabung gas yang ada di dalam tabungnya itu nanti keluar menjadi gas, itu terbentuknya dari zat gas. Parfum juga. Kalian pakai parfum yang bisa bikin tubuh kalian menjadi wangi. Itu juga termasuk jenisnya zat gas. Bisa jadi dari cair menjadi gas. Which of these things are filled with the gas? Circle. Coba yang mana yang menurut kalian yang diisi sama gas? Apakah balon? Apakah pelampung? Apakah gelembung balon yang dimainin sama anak bule ini? Yes, you are right. Balloon is a gas too, because a whole of balloon filled with the gas. And pelampung juga termasuk diisi oleh gas. Dilingkari, ini dilingkari, yang ini terakhir dilingkari. Iya dong, karena dia bisa berbentuk balon, tadinya dari cair, terus kalian pakai sabun, pakai sedotan atau alat yang bulat, lalu kalian tiup. Kan kalian tiupnya pakai apa nih? Berbentuk nggak bisa tiup? Berwujud nggak? Coba kalian lihat. Kalian nggak bisa lihat kan? Tapi misalnya bisa ngerasain loh ada anginnya. Itu termasuknya gas. Dan yang muncul jadi gelembung ini karena sabun, itu di dalamnya ada zat gaseous. Pintar. Oke, adik-adik, jadi kalian udah mengerti ya dari pembelajaran yang tadi yang Miss Eki jelasin. Itu tentang meter. Meter itu adalah zat. Tadi ketiga jenis zat itu adalah solid, liquid, and gases. Solid ini benda zat yang padat. Kalau liquid itu zat yang cair. Kalau gases itu zat yang berbentuk gas. Nah, sekarang kita kasih contohnya satu-satu. Lanjut ke lesson 2. How can matter change? Bagaimana sebuah zat bisa berubah? Properties of matter can change. Properties of matter can change. Alat-alat yang terbuat dari zat bisa berubah. Apakah betul begitu? Ayo kita baca dulu. Matter can change. Paper is kind of matter. Zat dapat berubah. Kertas adalah salah satu jenis dari zat atau benda. You can cut paper into different size. Kalian bisa memotong-motong kertas menjadi berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. It is still paper. Ini masih tetap ke jenisnya, maksudnya tetap kertas. Modeling clay is also a kind of matter. Modeling clay itu kayak tanah liat yang kayak Play-Doh ya. Itu juga termasuk ke dalam jenis dari zat. You can mold modeling clay into different shape. Kalian bisa membentuk si Play-Doh tadi menjadi bentuk yang berbeda-beda. You can stretch it. Kalian bisa menarik dan membentuknya. It is still modeling clay. Itu juga termasuk jenisnya Play-Doh atau lilin-lilinan tadi ya.
It is the same kind of method. Jadi maksudnya di sini, contoh nih, kertas ini kalian gunting-gunting jadi banyak nih, jadi 4, jadi 5. Apakah ini akan berubah bentuk menjadi air ataukah tetap menjadi solid? Benda padat, pintar. Jadi kalau benda padat itu walaupun dipotong-potong, walaupun seperti Play-Doh tadi, walaupun dirubah-rubah bentuknya menjadi bentuk rumah, menjadi bentuk angka-angka seperti ini atau bentuk lilin, itu akan tetap berubah menjadi tetap menjadi Play-Doh, tidak berubah wujud walaupun bentuknya berubah. Seperti kertas yang bentuknya berubah menjadi 5, tapi jenisnya termasuk ke dalam kertas, yaitu benda padat atau solid. Pinter anak soleh-soleha. Kita lanjut ya ke halaman 94. Open your book. Halaman 94. Miseki di sini pakai bahasa Indonesia ya banyaknya biar kalian ngerti. Soalnya kalau nanti Miseki jelasin kalian pakai Inggris juga, kalian bingung. Oke. Number point 4 on the second lesson. Read how does water change into ice. Say with a partner. Baca bagaimana air berubah menjadi es. Water can freeze. Freeze itu membeku. Air bisa membeku. Water is matter. Water can be solid, liquid, or gas. Air adalah zat atau benda ya. Air bisa berupa zat padat, zat cair, dan gas. Maksudnya apa sih Miss di sini kok air bisa jadi zat padat, bisa jadi zat cair dan jadi gas? Bukannya air itu zat cair, Miss? Iya betul, air itu zat cair. Cuma air itu bisa berubah-ubah adek. Terkadang dia menjadi es batu, terkadang dia menjadi gas, terkadang dia menjadi air itu sendiri yang berbentuk zat cair. Nih nanti bisa dijelasin lagi ya. When liquid water gets very cold, it freezes. Saat zat cair yang berupa air didinginkan, yang sangat dingin, itu akan membeku. It freezes. Freezes dikuningin di sini ya. Itu artinya membeku. Jadi it change into a solid. Solid water is called ice. Lalu kemudian yang membeku tadi berubah menjadi zat padat. Zat padat, air itu disebutnya es. Kenapa sih bisa begitu? Kan tadinya air dari liquid, kok bisa jadi solid yang keras, jadi es batu, Miss? Iya betul, karena air yang didinginkan atau dibekukan di dalam lemari es nih contohnya, coba deh kalian kapan-kapan praktekin ya. Airnya kalian masukin ke dalam lemari es, ke dalam freezer, dia akan memfreezing, akan membeku, lalu kemudian menjadi zat padat alias solid yang bisa dipegang, bisa berwujud dan mempertahankan bentuk. Tapi ingat, lalu kalau setelah jadi es batu, kemudian dia bisa meleleh, tidak selamanya menjadi es batu ya, karena dia asal mulanya adalah zat cair yang akan kembali menjadi cair. Mark, checklist the picture that shows solid water. Checklistlah gambar yang menunjukkan solid water. Coba. Yang menunjukkan air yang beku yang mana? Apakah gambar yang pertama? Apakah gambar yang kedua? Apakah gambar yang ketiga? Jawab sendiri ya. Lanjut. Water yang 6 point. Water can change from a liquid to a solid. It can air yang berubah dari liquid zat cair menjadi solid zat padat adalah itu menjadi beku atau meleleh, yang dari padat ke dari cair, dari liquid ke padat, dari liquid to solid.
Apakah disebutnya freeze, membeku, ataukah disebutnya melt, meleleh? Membeku, meleleh. Ayo, apa? Dari cair ke padat. Dari cair ke padat. Pinter. Zat yang dari cair ke padat disebutnya disebutnya freeze. Kalian boleh lingkari ini, pindah ke sini, freeze, tulis di sini ya. Freeze. Kalau melt itu meleleh. Kalau freeze itu dari cair ke padat, kalau melt itu dari padat ke cair, dari solid into liquid. Good, very nice. Mari kita lanjutkan pembelajarannya on the page 95, halaman 95. Point 7. Read, how does ice change into water? Baca, bagaimana es bisa berubah menjadi air. Water can melt and boil. Air bisa meleleh dan mendidih. Tapi sebelumnya Misaki mau kalian nulis dulu ya di sini ya. Di buku kalian masing-masing. Ayo tulis melt, boil. Melt itu meleleh atau mencair, boil itu mendidih. Tulis ya. Oke. When ice gets warm, it melts. The ice change from a solid into a liquid. It is liquid water again. Saat es mendapatkan kehangatan, es akan meleleh atau mencair. The ice change from a solid into a liquid. Ice berubah zat dari zat solid, zat padat, into a liquid, menjadi zat cair. It is liquid water again. Kemudian es batunya berubah menjadi air yang berzat cair kembali karena dia meleleh mendapatkan suhu yang berbeda dari freezing. Contohnya misalnya es batu, kalian diamkan saja di depan mata kalian, masukin ke dalam air atau kalian diamkan di atas meja, nanti es batu itu akan meleleh. Kalau dimasukkan ke dalam air, es batu itu akan kembali lagi seperti semula. Seperti teman-teman yang di dalam air itu, dia akan melebur menjadi satu. Lanjut. When liquid water gets very hot, it boils. The water change from a liquid into a gas. Saat air yang berzat cair mendapatkan suhu yang sangat panas, itu dinamakan mendidih. Nih, contohnya misalnya mama kalian masak air ya, perhatiin. Di situ ada gelembung-gelembung airnya. Nah, di situ ketika itu airnya berubah menjadi mendidih. Nah, seperti gambar di sini ya. Ciri-cirinya mendidih adalah airnya ada gelembung-gelembungnya karena dipanaskan. The water change from a liquid into a gas. Airnya berubah dari zat cair menjadi ke dalam zat gas. Kalau mendidih, kalian tutup pancinya, kemudian kalian buka pancinya, kemudian di atas tutup pancinya akan ada seperti bintik-bintik kecil. Di situ disebut dengan uap. Uap yang dihasilkan dari didihan air. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan ya bahwa air itu bisa dari es batu bisa meleleh, itu namanya mencair, kemudian dari zat cair yang direbus bisa mendidih, kemudian menjadi zat gas. Pintar. Nah, yang ini kalian kerjain sendiri ya adik-adik. Silahkan. Misaki mau lanjutin lagi ya, halaman on the page 96, halaman 96. Lesson 3. Di sini kita akan belajar tentang what is a mixture. Apa sih mixture itu, Miss? Mixture itu adalah penggabungan suatu zat. Contohnya, solid, liquid, dicampurkan, kemudian itu disebut dengan mixture. Seperti tadi, sereal yang dicampur dengan susu, itu disebut dengan mixture. Dua zat yang berbeda digabungkan menjadi satu. Oke. Read, look at the picture of the salad. Mark the food that is in the salad.
Nih, lihat gambar yang ada di salad ini. Nih, kalian lihat ya gambar yang ada di salad, adik-adik? Nah, contoh yang ada di salad ini apa aja? Apakah ada tomat, apakah ada wortel, apakah ada cucumber, timun, ataukah ada sawi, selada, ataukah ada bawang bombay, ataukah ada brokoli? Coba kalian perhatikan di dalam salad ini. Checklist ya. Tomato. Checklist. Carrot. Udah deh, kalian kerjain sendiri ya. Lanjut, Miss Eki jelasin. Mixtures. Mixture adalah penggabungan dua zat. Mixture itu artinya menggabungkan atau penggabungan. You can put different kind of matter together to make a mixture. Kalian bisa menggabungkan dua jenis zat yang berbeda bersama-sama untuk membuat sebuah campuran. Mixture ya. A salad is a mixture. Salad adalah sebuah campuran. It has different vegetables in it. Di dalam salad terdapat sayur-sayuran yang berbeda di dalamnya. Soup is a mixture. Sup yang ada di sini juga termasuk mixture karena ada sayur-sayurannya, ada wortelnya, ada kacangnya, ada kentangnya, lalu dicampur dengan air. Itu disebut dengan mixture. Mama kalian tambahkan garam, tambahkan penyedap rasa. Oke. Soup is a mixture. You can mix solid with solid. You can mix liquid with liquids. You can mix liquid with solid. Nah, sini ya, kalian bisa menggabungkan atau mencampurkan solid, zat padat dengan zat padat. Kalian juga bisa mencampurkan zat cair dengan zat cair. Juga kalian bisa mencampurkan zat cair dengan zat padat. Itu disebut dengan mixture, penggabungan dua zat yang berbeda. Oke, sudah mengerti adik-adik sampai sini? Baik, kalau begitu Miss Eki mau kalian pahamin ini ya. Untuk kalian pahamin dan dibaca pelajari sendiri di rumah di halaman 97. Lanjut, selanjutnya Miss Eki kasih tugas untuk kalian mengerjakan di halaman 99. Oke, cukup sudah pembelajaran kita kali ini adik-adik. Cukup sekian dari Miss Eki. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian belajar dari rumah. Dan semoga kita selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.